Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia, Christos Anesti, Alitos Anesti. Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lestari Sumawarni. Lestari Sumawarni. Pertanyaannya, Salam Romo Daniel, Salam. Selamat malam, selamat siang di sini. Semoga Romo sudah sehat kembali setelah operasi kaki. Terima kasih. Romo, saya mau tanya, siapakah yang akan menempati bumi baru dan langit baru? Bukankah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kekudusan setelah meninggal dunia, rohnya dituntun malaikat ke Firdaus, yaitu serambi surga, dan semua yang ada di Firdaus itu akan masuk ke surga setelah penghakiman. Kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, kan tempat penantian yang di Tartarus, dan setelah penghakiman mereka akan ke neraka. Apakah bumi yang baru dan langit yang baru sama dengan surga? Demikian pertanyaan saya, Romo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Untuk berbicara mengenai langit baru dan bumi baru, kita harus berbicara mengenai apa yang terjadi ketika manusia mengalami kejatuhan. Adam ditempatkan di Taman Eden yang berada di atas bumi ini, bukan di surga. Namun Taman Eden ini kelihatannya asalnya memang dari surga, tempat di mana malaikat yang nantinya jadi iblis, Lucifer, itu berada. Coba kita baca di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-28 ayat 11. Di sana Lucifer diumpamakan sebagai Raja Tirus. Tolong bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Ya, dia sangat sempurna sekali. Malaikat yang sangat indah. Terus? Penuh hikmat dan maha indah. Dan sangat cerdas, sangat pandai. Terus? Engkau di Taman Eden. Engkau di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu tadinya adalah tempat di mana malaikat utama ini berada. Tetapi karena dia gagal di sana, dan akhirnya Allah menciptakan manusia sebagai ganti daripada mereka menempati Taman Eden ini, maka Taman Eden itu diturunkan di bumi. Nah, karena Taman Eden ini berada di bumi, di mana manusia berada, si Lucifer tidak rela dan dia iri sekali. Tempat yang tadinya seharusnya menjadi tempatnya itu sekarang ditempati manusia. Maka dia menampakkan diri sebagai ular, menipu manusia untuk menyeret manusia itu keluar dari Taman Eden yang dia irikan itu. Dan akhirnya manusia jatuh karena mendengarkan suara bujukan si Lucifer dalam wujud ular itu. Dan setelah manusia jatuh, apa yang terjadi? Kita baca Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka terkutuklah tanah. Alam lingkup jasmani di mana manusia hidup ini menjadi alam yang terkutuk. Nah, wujud yang terkutuk itu gimana? Teruskan. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Dicirikan dengan susah payah, dengan kesulitan, dengan usaha mencari makan. Terus, yang tadinya siap sedia makanan itu, manusia tidak usah mencari-cari dengan susah payah, karena semuanya tersedia di Taman Eden itu. Terus,
Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri, Nah, meskipun bukan saja manusia akan mengalami kesulitan dalam mencari makanan, tetapi dalam usaha untuk mencari penghidupan dalam dunia ini, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang digambarkan sebagai semak duri dan apa tadi? rumput duri. Rumput duri. Hal-hal yang sangat menyakitkan, hal-hal yang dapat melukai, hal-hal yang dapat mencederai, hal-hal yang dapat mencelakai di dalam kehidupan ini. Nah, itulah pengalaman-pengalaman hidup yang harus dialami, yang tadinya tidak dialami di Taman Eden itu. Terus, Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. ya, tumbuh-tumbuhan di padang. Artinya mereka harus keluar ke padang, keluar dari rumah untuk mencari makanan itu. Dan disitulah manusia akan mengalami pergumulan-pergumulan karena benturan-benturan dengan manusia lain, benturan-benturan dengan yang lain. Dia tidak bisa duduk-duduk di rumah lalu makanan datang. Mereka harus keluar ke padang. Keluar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan segala segala macam permasalahannya tadi, dengan rumput duri, dengan susah payah, semuanya tadi akhirnya dialami akibat jatuhnya manusia ini. Terus Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan. berpeluh, akhirnya dengan peluh inilah lambang daripada kesulitan jasmani yang akhirnya menimbulkan macam-macam penyakit. Ya, di sini manusia di dunia mengalami penyakit, mengalami sakit macam-macam, dan terus Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. akhirnya puncaknya adalah kematian. Inilah efek daripada kejatuhan itu. Sehingga manusia ini dalam dunia ini mengalami derita. Dengan segala macam deritanya, dengan segala macam kesulitannya. Sehingga dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 4, Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. gitu. Akibatnya selama kita masih berdiam dalam kemah ini, maksudnya kemah tubuh ini, roh kita ini dia dalam tubuh yang merupakan kemahnya, kita mengeluh karena banyaknya penderitaan. Nah, keluhan inilah yang menjadi ciri kehidupan manusia dengan segala macam permasalahannya akibat dari situasi keadaan dunia yang telah terkutuk. Dan bukan itu saja. Dunia ini akhirnya di bawah kontrol daripada kuasa jahat iblis yang tadinya menipu manusia ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, sehingga dunia yang kita hidup ini menjadi dunia yang jahat. Dengan segala macam kejahatannya, dengan segala macam kesulitan-kesulitannya yang dikatakan. Kita baca dalam Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dunia jahat yang sekarang ini. Dunia yang kita hidup ini dunia yang jahat dengan segala macam kejahatan yang ada. Ya toh? Peperangan, pembunuhan, penindasan, dan segala macam yang terjadi. Ketiadaan moral, kebejatan watak manusia, ketiadaan kasih, ya, yang saya lihat adalah membunuh orang tuanya. Ada orang baru saja terjadi, orang membunuh orang tuanya sendiri, membuang bayi, padahal bayi tidak salah akibat perbuatan yang tidak bermoral. Itulah kejahatan-kejahatan yang kita jumpai dalam alam ini akibat dari kejatuhan itu. Sehingga kalau dunia ini, bumi ini bisa mengeluh, dia akan mengeluh. Dan itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal 8. Mulai ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, Nah, ini ciri daripada zaman sekarang atau hidup yang kita hidupi sekarang akibat kejahatan adalah penderitaan. Terus? tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, hanya satu bagi orang yang percaya pada Kristus.
Di tengah-tengah penderitaannya ada harapan. Harapan apa? Harapan akan kemuliaan. Dan itulah nanti mengapa ada langit baru dan bumi baru. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, berarti makhluk yang menderita, yang lahir, tumbuh, besar, bertengkar, rebutan makanan, rebutan wilayah, rebutan pasangan, tua, sakit, mati. Itulah lingkaran kehidupan. Dan semua makhluk itu mengalami itu, baik binatang, baik binasa, baik manusia, baik tumbuhan, mengalami lahir, tumbuh besar, berkompetisi, bersaing satu sama lain untuk membutuhkan makanan, dan akhirnya mati. Jadi sehingga seolah-olah hidup ini sia-sia, kok cuma gitu aja ya? Dan kalau makhluk itu dapat berkata seperti manusia, mereka juga dapat mengeluh. Mereka rindu untuk dirinya dibebaskan. Dibebaskan dari lingkaran penderitaan, dibebaskan dari lingkaran lahir, hidup, besar, bertengkar, bersaing, berebut, dan akhirnya mati. Itulah kerinduan dari makhluk. Baca lagi ayat 19 itu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah. Siapa? Orang yang percaya. Anak Allah diapakan? Dinyatakan. Dinyatakan apa? Dinyatakan dalam kemuliaan. Coba kita baca, kapan itu terjadi? Pada waktu Kristus datang. Kita baca dari Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Ya, Kristus karena kebangkitannya menjadi hidup kita untuk mendapatkan hidup kebangkitan nanti. menyatakan diri kelak, Menyatakan diri kelak pada akhir zaman. kamu pun akan menyatakan diri. Kamu orang percaya akan juga menyatakan diri. Makanya makhluk rindu anak-anak Allah dinyatakan. Kamu juga akan menyatakan diri. Gimana? Bersama dengan Dia Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. dalam kemuliaan. Nah, ini penyataan anak-anak Allah orang percaya dalam kemuliaan bersama Kristus, itu yang dirindukan oleh segala makhluk. Dari tungau sampai gajah, dari kecambah sampai pohon beringin, dari kerikil sampai gunung, dari planet yang kecil sampai planet yang besar. Semua kalau mereka punya kemampuan seperti manusia mengeluh, mereka itu mengeluh. Mereka ingin dilepaskan dari ikatan kebinasaan ini, dan kebinasaan itu akan dihancurkan ketika anak-anak Allah ini dinyatakan pada waktu Kristus datang, ketika mereka bangkit bersama Kristus. Kenapa? Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Ya, jadi sebelum Kristus datang, nanti ada malaikat berseru menyatakan kedatangannya itu, yang akan didengar oleh seluruh dunia. Terus Dan sangkakala Allah berbunyi. ada sangkakala yang akan keras terdengar di seluruh alam. Terus Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kristus akan turun dari surga. Lalu Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. waktu turunnya Tuhan inilah, turunnya Kristus inilah, orang yang percaya kepada Kristus akan lebih dahulu bangkit, dilepaskan dari kematian, ikut dinyatakan dalam kemuliaan bersama Kristus. Pada saat itulah kematian dimusnahkan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-24 sampai 26. Kemudian tiba kesudahannya, Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, ya, ia akan memberikan kerajaan kepada Bapa karena dia diberi segala kuasa sebagai Mesias, tujuannya untuk menyelamatkan manusia dengan kuasa itu.
Maka setelah manusia diselamatkan, bebas dari kematian, lepas dari kematian, maka kuasa itu sudah tidak diperlukan lagi untuk keselamatan, maka kembali menyatu dengan Bapa, sebagaimana Kristus pun akan menyatu dengan Bapa. Terus? Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, Nah, itu terjadi sesudah dia memberikan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. itulah dunia roh jahat yang dikuasai oleh Lucifer tadi. Kok kita tahu bahwa itu namanya dunia roh jahat? Jenjang-jenjang di dalam dunia gelap, dunia kejahatan. Kita baca dari Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya, bukan melawan darah dan daging, apa itu? Terus? tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penguasa, melawan penghulu-penghulu, mengalam penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Terus? melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh jahat di udara. Berarti kalau begitu yang disebut pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan di dalam 1 Korintus 5 ayat 19-24 itu menunjuk kepada bawaannya Lucifer dan dunia di alam iblis itu. Itu akan dikalahkan. Itu akan dimusnahkan karena memang untuk itulah Kristus datang. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, yang pembinasaan totalnya terjadi pada waktu hari kiamat nanti, pada waktu dia datang di dalam kemuliaan itu, di mana dikatakan sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Lalu ayat 25, Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. ya, terus Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. kematian. Pada saat itu kematian sudah tidak ada lagi, karena yang ada hidup kekal. Nah, inilah keadaan anak Allah dinyatakan dengan kemenangan Kristus atas segala kuasa gelap, atas kejahatan, atas kematian. Inilah yang rindu dinantikan oleh seluruh makhluk. Pada saat inilah anak-anak Allah atau orang percaya itu dinyatakan. Coba kita kembali di dalam Roma pasal yang ke-8 itu. Ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu. Jadi dinyatakan artinya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, seluruh makhluk, ya dari binatang, tumbuhan, dan alam non-organik ini, semua ditaklukkan pada kesia-siaan. Tumbuh, besar, akhirnya nanti musnah. Begitu terus. Dan akhirnya semuanya menderita. Nah, kalau binatang ya menderita, kalau menderita tidak saling memangsa satu sama lain, ya dimangsa manusia. Manusia pun begitu. Saling mangsa-memangsa satu dengan yang lain. Dan alam pun, coba, hutan aja sekarang. Hutan tropis digunduli manusia. Dan manusia melakukan perusahaan hutan tanpa apa? Tanpa pikir panjang. Bahwa itu punya efek pada anak cucunya nanti. Juga banyaknya banjir, banyak apa, itu kan apa? Ya karena alam yang sudah dirusak oleh manusia. Akhirnya alam membalas dendam pada manusia. Terjadinya banjir di mana-mana karena hutan sudah ditebang. Untuk apa? Untuk tujuan keserakahan manusia, itu mendapatkan uang kan. Sehingga hutan ini tidak dijaga, ekologi jadi rusak karena manusia. Dan akhirnya terjadinya segala macam bala bencana menimpa manusia. Inilah kesia-siaan yang dialami oleh manusia akibat kejatuhan dan akibat sifat manusia yang dikuasai si jahat itu. Terus kan? Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan yang sudah saya sebutkan tadi, terus? Bukan oleh kehendaknya sendiri. Nah,
Bukan maksudnya makhluk diciptakan begitu untuk kehendaknya sendiri, untuk rusak gitu, enggak. Tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Nah, kapan? Ya pada waktu Allah mengatakan, terkutuklah bumi karena engkau. Akibat kutuk itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 tadi, coba baca lagi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi oleh kehendak Dia yang menaklukkan dia. Allah akhirnya menaklukkan bumi akibat kejatuhan manusia itu. Ayat 20 dari Roma 8. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Yaitu pada waktu Allah mengatakan terkutuklah bumi ke tanah karena engkau. Terus? Tetapi dalam pengharapan, Nah, dalam pengharapan. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia dan lingkup hidupnya itu bukan untuk mengalami kebinasaan atau mengalami kehidupan. Manusia diciptakan untuk hidup kekal, untuk hidup abadi. Kalau saja mereka tidak memberontak gitu kan. Akibat pemberontakan maka manusia kehilangan hidup kekal itu, efeknya lingkup kehidupan mereka juga mengalami kehancuran, mengalami kejatuhan. Dan Allah kehendaknya tetap, oleh karena itu Kristus dikirimkan untuk menghilangkan efek kebinasaan ini, efek kutukan ini pada alam dan pada manusia. Maka baca lagi tadi. tetapi dalam pengharapan, Maka dengan turunnya Kristus menebus manusia, menebus tubuh manusia dari kematian, menebus yang jasmani dari kematian, maka benda-benda yang jasmani lainnya ikut tertebus, sebab benda jasmani itu, makhluk itu terjatuh akibat manusia, maka mereka juga akan tertebus setelah manusia yang menjadi raja mereka itu tertebus. Disitulah nanti akan ada pemulihan segala sesuatu. Kalau Kristus sudah datang. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 3. Ayatnya yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu yang jatuh karena dosa ini, segala sesuatu yang mengalami kesia-siaan ini, segala sesuatu yang ada di bawah kutuk ini akan dipulihkan kalau Kristus datang untuk memulihkan pertama orang-orang miliknya, lalu dunia yang ada di alam ini ikut terpulihkan. Terus kan dari Roma pasal 8 tadi. Tetapi dalam pengharapan Terus karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Nah, makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari apa? Dari keadaan jatuh tadi. Kelabuan, kebusukan, kerusakan, kejahatan, semuanya itu akan merdeka dari itu. Terus? Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Nah, dari perbudakan kebinasaan kematian fisik yang mempengaruhi dan berdampak pada sistem kehidupan yang lain dari makhluk itu. Makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, terus dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Mereka ikut masuk dalam kemerdekaan dari perbudakan kematian tadi yang dimiliki oleh anak-anak Allah. Anak-anak Allah atau orang yang beriman itu merdeka dari kematian, merdeka dari kelabuan, merdeka dari kebusukan, merdeka dari dosa, merdeka dari penderitaan, lalu mengalami kemuliaan bersama Kristus seperti yang kita sebutkan tadi. Itulah sebabnya dikatakan kemerdekaan kemuliaan. Dan merdekanya manusia itu berdampak pada seluruh makhluk. Maka dikatakan makhluk-makhluk itu sendiri akan bebas, apa katanya? Ayat 21.
Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Masuk ke dalam kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari kematian, kemerdekaan dari kebinasaan, dari kemerdekaan dari kejahatan. Makhluk masuk ke sana dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kalau nanti anak-anak Allah dinyatakan dalam kemuliaan, makhluk-makhluk itu sendiri akan dimerdekakan. Terus, dua-dua. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Iya, semua mengeluh. Benda aja kalau bisa-bisa ngomong mengeluh kok. Kok kamu salah gunakan sih? Kamu potongnya aku kata kayu. Kok aku salah gunakan sih? Aku kan setia pada kamu. Kenapa kamu sembelih kamu makan? Kata anjing. Kalau saja mereka bisa ngomong gitu loh. Karena ada orang yang tanpa belas kasihan makan anjing kan. Yang binatang dianiaya, alam disalahgunakan, ya. Terus? Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan sama-sama alam ini semua mengalami sama-sama. Inilah penderitaan itu dalam alam ini. Sama-sama merasa sakit bersalin. Kenapa sakit bersalin? Bukan sakit gigi. Atau sakit perut. Atau sakit kepala. Sebab sakit gigi, sakit perut, sakit kepala itu kalau sembuh, ya enggak ada apa-apa terjadi, ya sudah hilang aja penyakitnya. Kalau sakit bersalin kan enggak. Kalau wanita itu sakit bersalin, sakitnya hilang kalau ada sesuatu keluar dari dirinya, yaitu bayi. Berarti ada sesuatu yang diharapkan, ada kehidupan baru, ada sukacita. Maka penderitaan manusia ini berakhir dengan sukacita kebangkitan, berakhir dengan sukacita kedatangan Kristus. Maka sakitnya penderitaan dalam dunia bagi orang percaya ini digambarkan sebagai sakit bersalin. Karena sesudah penderitaan ada sukacita. Sama dengan seorang ibu yang waktu mau melahirkan, dia sakitnya luar biasa, tapi setelah anak bayi itu lahir, dia bersukacita. Itulah sebabnya sakit penderitaan bagi orang Kristen ini dikatakan sebagai sakit bersalin. Terus? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia Nah, yang Roh. menderita itu bukan hanya orang luar yang tidak percaya, atau makhluk-makhluk dan binatang-binatang, atau pohon, dan atau seluruh alam jasmani lainnya. Ini yang menderita juga. Terus? Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita yang telah menerima karunia sulung roh yang menjadi benih bagi kita untuk dimuliakan nanti. Kita juga mengeluh dalam hati kita. Nah, kita juga mengeluh. Siapa orang Kristen yang tidak mengeluh hidupnya? Kan banyak permasalahan. Terus? Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Nah, kita menantikan pengangkatan sebagai anak. Pengangkatan sebagai anak itu apa artinya? Yaitu pembebasan tubuh kita. Yaitu pembebasan tubuh kita dari kematian, dari kelabuan, dari kehancuran, dari kebinasaan, melalui kebangkitan ketika Yesus datang. Nah, pada waktu Yesus datang inilah diberi tanda-tanda yang mengerikan. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga terjadinya itu. Terus? Pada hari itu langit akan lenyap. Pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat. Mengerikan sekali. Kalau kita mendengar petir yang sabung menyabung aja kita ketakutan. Apalagi ini nanti pada hari ini. Inilah yang kalau dalam agama Islam namanya kiamat, hari kiamat. Terus? Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Wah, unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Terus? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan di atasnya akan hilang lenyap. Untuk apa? Untuk dimusnahkan? Bukan. Bukan untuk dimusnahkan. Untuk dipulihkan kembali. Inilah saatnya pemulihan segala sesuatu yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 3 tadi. Coba baca lagi. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, saat itulah pemulihan itu.
Bumi dihancurkan itu bukan mengalami penghancuran bukan untuk dimusnahkan, tetapi kayak orang-orang itu orang sakit, yang sakit kanker gitu, agar kankernya bisa diambil, perutnya harus dihancurkan dengan bedah kan, dibuka. Nah ini pembedahan alam ini, supaya kankernya, kanker dosa, kanker kelapuan yang ada di dalamnya itu bisa diambil, dan setelah itu diambil ayat 12, 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur. Nah, itulah pembedahannya itu kalau orang sakit gitu. Terus? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu, jadi ini dia mengalami penghancuran itu bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk dipulihkan, sehingga ada langit baru dan bumi baru. Terus? Di mana terdapat kebenaran. Nah, langit baru dan bumi baru itu yang gimana? Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan jadi kalau itu terjadi nanti, ya langitnya tidak sesuai dengan langit yang ada kita sekarang ini. Karena apa? Karena langit itu harus disesuaikan dengan orang, manusia, yang nanti dimuliakan, yang ada dalam kemuliaan. Padahal nanti orang percaya yang dimuliakan itu mempunyai tubuh seperti malaikat. Kita baca dalam Matius 22:30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga itu gimana? Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Itu akan bercahaya seperti matahari. Coba bayangkan kalau tubuhnya manusia yang tinggal di situ adalah seperti matahari. Pohonnya pohon bambu seperti pohon bambu yang ada sekarang. Terbakar semua. Terus jalan kemana-mana ada kebakaran. Ya makanya tidak mungkin langit baru dan bumi baru itu seperti keadaan langit dan bumi yang ada sekarang. Maka dikatakan langit pertama dan bumi pertama akan lenyap. Sebab yang akan tinggal di situ adalah manusia yang telah dimuliakan, yang hidup seperti malaikat, yang memiliki tubuh yang bersinar tadi seperti matahari tadi. Oleh karena itu kita tidak akan bisa membayangkan gimana sih keadaan langit baru dan bumi baru itu. Karena kita pun tidak bisa membayangkan bagaimana sih nanti kita hidup seperti malaikat dengan tubuh yang bersinar seperti matahari itu. Nah, pertanyaannya, yang tinggal di situ siapa? Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-1, ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Apa rahasia kehendak Allah itu? Yang dinyatakan kepada kita? Sesuai dengan rencana kerelaannya. Nah, ternyata itu sesuai dengan rencana kerelaan. Sejak semula, waktu Allah menciptakan dunia, ada rencananya ini. Apa itu? Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, terus? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, rencananya adalah yang di surga dan yang di bumi menjadi satu di dalam Kristus. Nah, kalau rencananya itu, dan itu pun yang didoakan di dalam doa Kristus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bumi harus menjadi seperti surga. Nah, itulah sebabnya ketika langit baru dan bumi baru itu ada, maka antara bumi dan langit menjadi satu. Yaitu bumi yang baru dan langit yang baru tadi dengan surga, di mana Allah hadir, sehingga dengan demikian surga pun hadir di bumi, sehingga yang menempati di situ ya orang yang telah dibangkitkan lagi bersama malaikat, sehingga mereka turun naik antara bumi yang baru dan langit yang baru itu dengan surga. Tidak ada batas lagi antara surga dan bumi, sehingga doa Kristus yang diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu menjadi kenyataan.
bumi dan surga menjadi satu dalam kemuliaan yang sama di dalam Kristus sebagai kepala. Dan disitulah tidak ada kematian, disitulah tidak ada penderitaan lagi, yang ada cuma surga, suasana surga, kebahagiaan dan kemuliaan yang kekal. Jadi kalau pertanyaan Saudari Lestari tadi mengatakan siapa yang berdiam di situ, ya mereka yang nantinya masuk surga. Karena surga dan bumi menjadi satu. Mereka bisa ke bumi, tapi bumi yang baru ya. Dan mereka bisa ke surga secara bersamaan ya. Begitu ya. Siapakah yang akan menempati bumi baru dan langit baru? Sudah saya jawab, bukan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kekudusan setelah meninggal dunia, rohnya dituntun malaikat ke Firdaus, yaitu serambi surga. Dan semua yang ada di Firdaus akan masuk ke surga. Ya, mereka yang masuk ke surga itu yang juga menempati bumi baru dan langit baru dan bumi baru itu. Ya. Apakah bumi yang baru dan langit yang baru itu sama dengan surga? Tidak sama, tapi suasananya seperti surga. Seperti yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Coba kita baca di dalam Matius pasal 6. Ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, Itu kerajaan Allah datang di situ dalam kemuliaan. Terus jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. bumi seperti di surga. Itulah nanti bagaimana keadaan langit baru dan bumi baru itu. Saya kira begitu supaya yang dapat saya jelaskan kepada Saudari Lestari. Tuhan berkati. Shalom. Kristus Anesti. Alitas Anesti. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.